Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab yang terupdate, yaitu bab 4210 sampai bab 4213. Oke, kita langsung aja. Bab 4210. Hattori Kazao baru saja selesai mengatakan bahwa dia tidak akan pernah salah untuk mendengarkan perintah Ye Chen. Tetapi, dia tidak pernah berpikir ketika Ye Chen memalingkan wajahnya. Wan Pojun memberi keluarganya tugas yang begitu bodoh. Ekspresi Hattori Hanzhou juga sangat memalukan. Jika dia secara terbuka mengumumkan bahwa dia telah bekerja sama dengan tuan dari keluarga Fei saat ini dan bertanggung jawab atas serangan teroris yang tidak pernah terjadi, bukankah itu berarti dia akan memutuskan hubungan dengan negara Jepang? Orang Jepang yang tidak tahu kebenaran pasti akan memarahi Ninja Iga, dan reputasi Ninja Iga tidak akan pernah terbalik dalam hidup ini. Hattori Kazao tidak pernah menahan diri untuk tidak memohon. Tuan Wan, jika kita benar-benar membuat pernyataan ini, akumulasi nenek moyang kita selama ratusan tahun akan dihancurkan dalam satu gerakan. Bisakah Anda memohon kepada Tuan Ye dan meminta dia untuk meninggalkan jalan keluar bagi kita para Ninja Iga? Wan Pojun berkata dengan suara dingin. Kazao Hattori, kamu datang ke Amerika Serikat dari Jepang dan mencoba mencuri Nonagu, yang merupakan kejahatan besar. Sekarang Tuan Ye menyelamatkan hidupmu dan memberi klanmu kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Apakah Anda masih ingin meninggalkan? Apa yang akan Anda tinggalkan? Apakah Anda Ninja Iga berencana untuk kembali ke Jepang di masa depan? Jika Anda masih berencana untuk kembali ke Jepang, mengapa Tuan, kamu memberimu Ninja Iga kesempatan ini? Ketika kamu menerima Amerika Serikat tepat waktu, kamu semua mati tadi malam. Hattori Kazao tiba-tiba terdiam dan Hattori Hanzhou tersedak di samping dan berkata, Tuan Wan, kami Ninja Iga telah diwarisi selama bertahun-tahun dan selalu menjadi kebanggaan orang Jepang. Jika kami benar-benar membiarkan reputasi kami di Jepang didiskreditkan, kami minta maaf untuk Ninja Iga, nenek moyang para leluhur. Wan Pojun berkata dengan dingin. Hattori Hanzhou, Tuan Ye dapat membuat pengecualian untuk memberimu kesempatan kepada Ninja Iga. Kamu harus mengambil bagian dari namamu. Mulai hari ini, kalian Ninja Iga harus mematuhi perintah Tuan Ye dengan sepenuh hati. Jika kamu ingin kembali ke Jepang, maka aku dapat mengirim seseorang untuk mengirimmu kembali sekarang. Tetapi, apa yang akan dilakukan keluarga Fei padamu selanjutnya adalah masalahmu sendiri. Setelah itu, dia menunjuk Kazao Hattori dan berkata dengan dingin, Tapi, Kazao Hattori, ayahmu dan yang lain boleh pergi. Tapi, kamu dan 7 bawahanmu tidak bisa pergi. Karena kamu tidak bisa menerima syarat Tuan Ye, maka lakukanlah dengan baik. Bersiaplah untuk dihukum. Hattori Kazao panik dan berkata tanpa ragu, Saya ingin mengikuti jejak Tuan Ye. Setelah berbicara, dia dengan cepat menatap ayahnya lagi dan berkata, Ayah, cepat katakan sesuatu. Jika kamu tidak setuju, bahkan jika Ninja Iga kembali ke Jepang, dia tidak akan dapat digunakan kembali oleh keluarga itu. Dan masa depan masih dalam bahaya. Tetapi jika kita tinggal di Amerika Serikat dan menunggu Tuan Ye menyingkirkan keluarga Fei, masa depan kita akan cerah. Hattori Hanzhou merenung sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, Oke, Ninja Iga semuanya mengikuti pengaturan Tuan Ye. Wan Pojun mengangguk puas dan berkata, Jika itu masalahnya, jangan buang waktu. Saya sudah mengatur ruangannya dan kalian berdua akan merekam video sekarang. 10 menit kemudian, sebuah video yang direkam oleh Hattori Hanzhou dan Hattori Kazao sendiri menjadi viral di internet.
Dalam video tersebut, ayah dan anak itu duduk di sebuah ruangan kosong. Agar tidak diketahui identitasnya, ruangan itu sepenuhnya ditutupi dengan kertas latar putih dari studio. Ayah dan anak itu duduk di sini menghadap kamera dan menceritakan sebuah kebenaran yang menakjubkan. Ternyata, serangan teroris yang terjadi di kota Iga tadi malam direncanakan bersama oleh mereka dan pasukan asing. Bahan peledak dalam serangan itu semuanya disediakan oleh Ninja Iga. Dan mereka juga menyerahkan kastil Kabupaten Iga mereka kepada teroris ini. Tetapi, saya tidak pernah berpikir bahwa masalah ini diketahui sebelumnya oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dan kemudian, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengepung dan menekan anggota pasukan asing. Setelah ayah dan anak tersebut menjelaskan apa yang terjadi, mereka pun secara resmi mengumumkan bahwa Ninja Iga akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Adapun alasan mengapa Iga Ninja melakukan ini, Hattori Hanzo menjelaskan bahwa ini karena mereka sangat tidak puas dengan perlakuan yang tidak adil yang dialami oleh Iga Ninja baru-baru ini dan memutuskan untuk mengeluarkan suara untuk memprotes. Kita lanjut lagi bab 4211. Selain itu, Hattori Hanzo tidak mengungkapkan identitas sebenarnya dari pasukan asing tersebut dalam video, yang juga karena Yachen telah menginstruksikannya. Meskipun dia bermaksud menjadikan Fei Haoyang seekor tikus yang menyeberang jalan, dia tidak siap untuk membuat seluruh keluarga Fei menjadi terkenal. Lagi pula, dalam rencananya, keluarga Fei masih harus diserahkan kepada Fei Yanzhong untuk terus beroperasi. Jika seluruh keluarga Fei dilempar sampai mati, bahkan jika Tuan Fei mengambil alih lagi di masa depan, seluruh keluarga Fei akan menjadi berantakan. Di masa depan, Tuan Fei mungkin masih harus menghabiskan 200 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli Hao Chundan. Untuk pelelangan besar berpotensi seperti ini, dia masih harus mencoba untuk yang terbaik membuatnya lebih energi. Selama Fei Haoyang dan ayahnya serta kakeknya dihapus kali ini, dan bagaimana mereka memaksa Fei Yanzhong keluar dari keluarga Fei terungkap, Fei Yanzhong dapat dibenarkan mendapatkan kembali kendali atas keluarga Fei. Segera, video itu menyebabkan reaksi besar di internet. Seluruh dunia tahu bahwa ada serangan teroris yang mengerikan di sebuah kota kecil di Jepang kemarin. Semua orang memperhatikan cerita di dalam dan tindak lanjut dari kejadian ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan keluar untuk mengakui begitu cepat, dan itu adalah Ninja Iga yang terkenal di Jepang. Sebagian besar netizen asing melihat bujukan panas, tetapi orang-orang Jepang tidak bisa tenang. Dalam sekejap, banyak orang memarahi Ninja Iga secara online dan menyebutkan mereka memalukan Jepang. Beberapa orang bahkan menyarankan agar mereka mencari Ninja Iga di seluruh Jepang, menangkap mereka semua, dan masukkan ke penjara. Dan bahkan beberapa elemen sayap kanan meminta Yamaguchi Gumi terbesar di Jepang untuk mengejar dan membunuh Ninja Iga untuk melenyapkan pengkhianatan bagi bangsa Jepang. Hattori Hanzo dan Hattori Kazao, seorang pria dan putranya, melihat penghinaan yang luar biasa di internet. Mereka sangat tertekan hingga hampir pingsan. Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang juga tercengang. Awalnya, saya menerima tips dan menangkap sekelompok orang, dan saya berencana untuk mengambil kesempatan untuk mengenakan biaya yang lebih besar pada mereka untuk menyelamatkan wajah mereka yang hilang sebelumnya. Tetapi, siapa yang mengira bahwa kompilasi kebohongan akan datang dengan benar? Sekarang yang paling marah adalah keluarga Fei. Melihat berita ini, Fei Shanghai ingin merobohkan rumah itu dan memarahi dengan marah. Ninja Iga sangat sakit. Mereka seperti anjing gila. Mengapa mereka tiba-tiba melompat keluar dan merilis video, mengatakan bahwa mereka menakutkan, molekul? Apakah hanya untuk meniduri kita?
Bukankah itu sama dengan membunuh 100 musuh dan kehilangan 1000? Fei Xiaobin juga tercengang setelah dia menonton video beberapa kali. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Aku juga tidak tahu, bukankah ini sama dengan makan kotoran dan meludahi orang lain? Aku benar-benar tidak mengerti. Mereka sirkuit otak. Jika mereka lakukan ini, bukankah mereka juga selesai dengan sendirinya?" Fei Shanghai menghela napas dan berkata dengan kesal, "Mereka hanya membunuh 100 musuh sekarang. Jika mereka mengekspos kita atau Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang menemukan kita, itu akan sangat merepotkan. Dan Hao yang sekarang di tangan mereka, kita terlalu pasif." Berbicara tentang ini, Fei Shanghai mengepalkan tinju dan membanting meja di atas meja. Dan berkata dengan marah, "Sungguh menyenangkan melihat Raja Neraka. Dan anak itu sulit untuk dihadapi. Saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa keluarga ninja belaka benar-benar mendorong keluarga Fei saya ke titik ini." Fei Xiaobin berkata dengan sedih, "Ayah, waktu yang diberikan oleh para penculik hampir habis." Kita lanjut lagi bab 4212. Fei Xiaobin berkata dengan waktu hampir habis dan membuat Fei Shanghai semakin khawatir. Dia tidak dapat menahan diri untuk menanyai Fei Xiaobin, "Kami telah mengirim begitu banyak orang dan menawar begitu banyak uang sebagai hadiah. Tetapi, apakah kita belum menemukan petunjuk?" "Tidak," Fei Xiaobin berkata. "Orang-orang kami dan orang-orang dari geng di New York akan menggali 3 kali ke seluruh New York, tetapi tidak ada petunjuk." Fei Shanghai dengan marah dan menegur, "Ini semua sekelompok embel beras, terutama para perwira intelijen itu. Mereka biasanya memiliki begitu banyak uang untuk mendukung mereka, hanya untuk membiarkan mereka memainkan peran pada saat-saat krisis. Tetapi semakin kali ini, semakin mereka tidak berguna." Fei Xiaobin berkata tanpa daya, "Ayah, kita tidak bisa menyalahkan personil intelijen kita kali ini. Alasan utama adalah para penculik terlalu licik. Mereka benar-benar tidak memiliki petunjuk yang tersisa. Tetapi premis ini adalah bahwa pasti ada tanaman merambat untuk sentuhan dan benang untuk ditarik. Belum lagi personil intelijen kami, bahkan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, ada sejumlah besar kasus tanpa kepala dan tidak ada petunjuk yang terungkap." Fei Shanghai tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Benar, apa yang polisi katakan. Bukankah itu Lialin seorang detektif Tiongkok? Dia telah menyelidiki. Mengapa masih tidak ada gerakan?" "Ini," Fei Xiaobin berkata dengan marah, "aku tidak menghubungi Lialin. Aku tidak bisa kencing di pot dengan orang ini." Fei Shanghai bertanya dengan dingin, "Lialin tampaknya sangat dekat dengan An Chong Qiu dari keluarga An." "Itu benar." Xiaobin mengangguk dan berkata, "Dia memiliki hubungan yang baik dengan An Chong Qiu." Fei Shanghai menginstruksikan, telepon dia dan minta dia untuk melihat apakah polisi telah menemukan sesuatu. Jika polisi dapat menemukan penculiknya, maka semuanya dapat dikatakan. Tetapi, jika kita tidak dapat menemukannya, jika kita ingin Hao yang selamat, kita harus pertama membeli 200 miliar US dollar dengan cryptocurrency yang diinginkan para penculik. Jika uang ini benar-benar diserahkan dan tidak ada yang bisa ditangkap pada akhirnya, maka akan sulit untuk mengembalikan uang itu. Benda itu sepenuhnya anonim, hanya sebuah string data transkripsi. Siapapun yang memilikinya dapat ditempatkan online untuk bertransaksi anonim. Fei Xiaobin buru-buru berkata, "Aku kenal ayah, aku akan menelpon Lialin sebentar lagi." Fei Shanghai memandangnya ragu-ragu sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiaobin, masalah ini telah berkembang hingga titik ini. Anda dan saya harus bersiap secara mental." Fei Xiaobin terkejut dengan cepat dan bertanya, Apa maksudmu?" Fei Shanghai tidak menyembunyikannya dan berkata dengan serius, "Bersiaplah untuk kegagalan Hao Yang untuk kembali." Mendengar ini, wajah Fei Xiaobin langsung memucat dan bibirnya bergetar saat berkata, "Ayah, pihak lain hanya mencari uang. Jika seharusnya tidak membunuhnya, kan?" Fei Shanghai menghela napas dan tidak menjawab pertanyaan. Sebaliknya, dia menatap dan bertanya, "Xiaobin, kamu tahu bahwa kakekmu telah berkuasa terlalu lama.
Apa dampak negatif terbesar pada keluarga Fei? Fei Xiaobin tidak tahu mengapa ayahnya menanyakan hal ini dan menggelengkan kepala dengan pandangan kosong. Fei Xiahan berkata dengan emosi, dampak negatif terbesar adalah dari saya kepada Anda, kepada Haoyang. Kemampuan bisnis kakek nenek dan cucu-cucu kita jauh dari mengikuti libit keluarga besar ini. Jika semua berjalan lancar, itu setara ke pesawat dalam metode autopilot, dan saya hanya perlu duduk di kursi pilot untuk memastikan berjalan dengan normal. Tetapi, dalam keadaan darurat, bahkan saya tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menghadapinya. Berbicara tentang ini, dia memandang Fei Xiaobin dan berkata dengan serius, pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya barusan benar-benar tidak sesuai dengan identitas Anda. Pikirkan baik-baik, jika Anda seorang perampok, Anda telah menculik dan memeras 200 miliar dolar Amerika Serikat. Dan seluruh proses penculikan Anda ditangani dengan mulus. Dan cryptocurrency yang Anda dapat juga dapat didialisasikan secara perlahan tanpa resiko. Dalam hal ini, apakah Anda akan menyingkirkan Sandra? Fei Xiaobin terdiam sesaat. Fei Xiahan melirik dan tidak bisa menahan napas. Aku masih harus mengakui perbedaannya. Jika kakekmu ada di sini, dia pasti tidak akan sepasif kita. Fei Xiaobin menghela napas dan berkata, Ayah, kakek dan Kexin masih hilang hingga sekarang. Kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material untuk menemukannya. Dan bahkan, petunjuk sekecil apapun telah hilang. Saya tidak menemukannya. Saya selalu berpikir bahwa kekuatan keseluruhan keluarga Fei dapat menempati peringkat 10 besar di dunia. Dan itu hampir maha kuasa. Tetapi, 2 kali berturut-turut ini membuat saya menyadari bahwa kekuatan keseluruhan kami mungkin jauh dari. Fei Xiang berkata dengan ekspresi serius, ketika insiden ini berakhir, tidak peduli apa hasilnya, kita harus memperbaiki diri kita sesegera mungkin. Jika tidak, akan sulit untuk menjamin bahwa keluarga Fei akan bertahan selamanya. Fei Xiaobin bertanya dengan hati-hati, Ayah, lalu menurut apa kemungkinan Haoyang kembali dengan selamat? Fei Xiang berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, terus terang, itu tidak akan melebihi 10%. Kita lanjut lagi ke bab 4213. Pada saat ini, pengurus rumah tangga berlari dengan cepat dan berkata, Tuan muda, detektif Li ada di sini. Li Yalin, Fei Xiahan mengerut kening dan bertanya, apa yang dia lakukan di sini? Pengurus rumah tangga menjelaskan, dia mengatakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu secara langsung dengan tuannya. Itu tentang tuan muda. Fei Xiahan mengangguk dan berkata dengan dingin, Oke, saya akan mencari dia. Dia datang sendiri, silakan masuk. Segera Li Yalin berjalan ke ruang kerja Fei Shanghai sendirian. Melihat Fei Shanghai, Li Yalin menyapa sambil tersenyum. Tuan Fei. Fei Xiahan mengangguk tanpa ekspresi dan bertanya kepadanya. Inspektur Li, sudah lebih dari 24 jam sejak cucu saya diculik. Apakah Anda punya petunjuk dari polisi? Belum, Li Yalin berkata dengan sangat jujur. Saya percaya bahwa Tuan Fei juga harus mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Anda harus tahu bahwa petunjuk pihak lain ditangani dengan sangat bersih, seolah-olah dunia telah menguap. Baik FBI dan Domain Keamanan Nasional sedang mencarinya, dan saya khawatir akan sulit untuk menemukan petunjuk dalam waktu 24 jam. Fei Xiahan bertanya dengan marah, kamu detektif polisi Tiongkok yang bermartabat. Kamu tidak dapat menemukannya. Jika kamu kehilangan seseorang, kamu masih memiliki wajah untuk datang ke rumahku untuk menemuiku. Li Yalin mencibir, tidak marah pada sikap Fei Shanghai, tetapi berkata, Tuan Fei, saya di sini kali ini untuk berkonsultasi dengan Anda tentang sesuatu. Saya pikir situasi saat ini kita dapat bertukar informasi. Mungkin Anda semacam persilangan utas dalam kasus ini, dan jika ada, itu bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus. Fei Xiaobin di samping bertanya, apa itu petunjuknya?
Fei Xiaobin di samping bertanya, apa itu petunjuk silang? Lialin menjelaskan, ini adalah dua petunjuk yang tampak tidak berhubungan. Tetapi setelah memilah-milah dengan hati-hati, Anda mungkin menemukan bahwa mereka memiliki persimpangan di tautan tertentu. Setelah Anda menemukan persimpangan ini, Anda mungkin akan menemukan lebih banyak petunjuk. Setelah berbicara, Lialin berkata lagi, sepertinya saya menemukan berangkas yang disembunyikan Fei Hoyang dalam kegelapan. Tetapi saya tidak tahu kata sandi berangkas itu, dan saya tidak bisa memecahkannya. Dan kalian, meskipun kamu tidak tahu keberadaan berangkas ini, dan kamu tidak tahu kata sandi berangkas, tetapi kamu tahu siapa wanita favorit Fei Hoyang. Kita menggabungkan dua petunjuk ini, dan mungkin kita bisa menggunakan tanggal lahir wanita itu untuk membungkak berangkas. Dengan kata lain, setiap orang harus bertukar petunjuk, sehingga ada kemungkinan kemajuan lebih lanjut. Kalau tidak, saya mungkin tidak akan pernah bisa membuka berangkas ini, dan Anda mungkin tidak tahu keberadaan berangkas ini selama sisa hidup Anda. Inilah yang saya sebut utas silang. Fei Xiaohan mengangguk tanpa sadar dan bertanya, karena kamu mengatakan itu, kamu seharusnya menemukan petunjuk yang mirip dengan berangkas. Kamu sebaliknya mengatakan terlebih dahulu dan mendengarkan. Lialin ragu-ragu sejenak, lalu berkata singkat, oke, karena itu masalahnya, maka aku akan mengatakannya dulu. Kemudian, dia memandang Fei Shanghai dan Fei Xiaobin, dan berkata dengan sangat serius, saya pikir para penculik menculik Fei Hoyang mungkin bukan karena uang. Bukan untuk uang? Fei Shanghai bertanya dengan cemberut, mengapa tidak untuk uang? Lialin berkata dengan serius, seharusnya untuk meluncurkan pukulan fatal bagi keluarga Fei. Pukulan fatal? Fei Shanghai bahkan lebih bingung dan bertanya, jika seseorang benar-benar melancarkan pukulan fatal terhadap keluarga Fei, maka dia baru saja mencuri Haoyang. Bagaimana bisa melakukan ini? Bahkan jika saya mengambil dua yang mereka inginkan, 200 miliar dolar, uang tebusan diberikan kepada mereka, dan keluarga Fei hanya sedikit terluka, jauh dari pukulan fatal. Lialin menggelengkan kepalanya, memandang Fei dan berkata-kata demi kata, kurasa para penculik seharusnya menguasai semacam skandal besar dalam keluarga Fei. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. See you.